balik lagi di channel saya Kreatif dalam acara Bemper Berita Pemersatu. Nah, di segmen pertama tadi kita udah bahas dari segi hukum nih, dari protokol lah ya. Dari itu sisi positifnya juga banyak nih. Sisi positif banyak banget kalau tadi bisa diambil. Kesadaran tuh dibutuhin banget gitu loh dari kita. Nah, dari generasi milenial saya nih, kita ada perwakilan dari UPH Ambassador. Dari UPH Ambassador. Nah, kita panggil dulu dua orang pertama nih ya. Kita panggil dulu. Yaitu yang pertama ada Merlin dan Josephine. Kita panggil dulu untuk mereka. Silakan duduk. Selamat datang. Nah, nggak cuma berdua nih Dev nih kita nih. Ada guest star lain kita sebagai bentuk kerjasama kita. Dari Yayasan LBB nih. Itu yaitu Bu Anita sebagai spokesperson dari LBB. Mari kita sambut Ibu Anita. Ibu Anita. Silakan Bu. Iya. Kalau tadi di sesi pertama agak tegang, sekarang kan lebih legowo soalnya cantik-cantik. Iya. Yang nonton juga agak nggak tegang. Nggak tegang, bener. Kalau ini sekarang cantik, jadi kayak lebih adem aja kalau bawa. Bener. Nah, ini bisa dijelasin dulu nggak nih dari Ambassadors ya? Apa sih UPH Ambassadors itu tuh? Gitu. Iya benar. Bisa dari Merlin atau dari Josephine mungkin? Jadi UPH Ambassador sendiri ini merupakan satu ajang sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu ya kan di sini pada kuliah di UPH juga. Iya, jadi di sini kayak kita mau mempersiapkan agent of change untuk UPH, kayak influencer baru yang mau membagikan hal-hal positif untuk masyarakat UPH gitu. Oke. Susah nggak ya masuknya tuh? Iya, buat kualifikasinya mungkin. Sempat daftar soalnya waktu itu tapi nggak ada balasan. Nggak ada balasan aja. Di skip aja langsung. Di skip aja mungkin ya. Kiri. Lewat gitu kan. Mungkin nggak susahnya itu tergantung dari diri sendiri ya kan, karena kapasitas orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya memang dari awal punya hati untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, aku rasa semua kelas kayak training yang ada tuh bisa dilewatin dengan mudah. Apalagi ada kayak di sini kan kita rame-rame juga, jadi kayak ada supportnya gitu. Jadi intinya dari hati ya, kalau dari hati itu terbuka, semangat, pasti ya ada jalan lah. Ada jalan. Nah kan tadi dibilang nih, Merlin ini bilang kalau agent of change kan gitu. Apa nih yang dilakuin sebagai agent of change dari UPH Ambassador sini gitu? Bentuknya tuh kayak gimana? Mungkin mau jelasin? Aku. Kalau mungkin di saat-saat seperti ini, kami bergeraknya melalui social media aja, social media positivity. Jadi kita kebetulan waktu itu ada sedikit project kecil, kita kasih nama hashtagnya AOU Share atau Ambassadors of UPH Share. Jadi di sharing ini kita banyak bahas tentang sebenarnya apa yang relatable sama diri masing-masing sih. Tapi kita post di Instagram untuk juga, karena mungkin orang-orang sekarang banyaknya stay di screen kan. Nah dari situ kita mau pergerakan ini dari Instagram menyebarkan berita positif, menyebarkan hal positif melalui social media sebenarnya. Sama kayak kita ya konsepnya. Influencing gitu sih. Melalui media sosial. Cuma mereka platformnya dari Ambassadors yang ganteng-ganteng cantik-cantik gitu. Benar. Kita model tawa aja. Tapi ya kan informasi positif. Yang penting kita memberikan informasi positif juga. Benar. Nah, ada nggak sih hal positif nih dari kalian masing-masing nih ya? Merlin dan Josephine yang dilakuin selama PSBB sama pandemi ini gitu loh. Mungkin bikin cilok atau di rumah bikin usaha mungkin atau bikin campaign mungkin gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku selama ini coba untuk kerja sih, kayak bikin bukan usaha sendiri sih, lebih kayak mencoba untuk cari pengalaman dengan jualan kayak online gitu. Terus juga diajak temen untuk kayak jadi social media manager di online shop dia gitu. Jadi kayak bikin konten gitu-gitu. Kayak ngelakuin hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lakuin sama sekali. Hal baru ya, hal berarti baru itu seru banget sih. Jadi kayak menambah pengalaman juga gitu. Kalau dari Josephine mungkin? Kalau aku, karena aku biasanya ada part time job kan, dan aku kerja di coffee shop. Nah, karena PSBB begini, semua part timersnya di-cut jadwalnya. Jadi untuk itu aku sebenarnya kalau pekerjaan sih nggak ada yang secara aktif aku kerjakan selama PSBB.
Tapi karena aku hobi masak dan aku kebetulan jurusannya perhotelan, jadi aku banyak spend time di rumah buat mengasah skill yang related sih, kayak baking, masak-masak gitu-gitu. Skill yang selama ini dipelajari di kampus lah ya, dikembangkan di rumah. Karena kan kalau mau bikin sesuatu yang enak tuh mesti di riset berkali-kali kan. Betul. Jadi Josephina ini banyak menghabiskan waktu sama pisau, panci, Iya, betul, dapur. Pernah ke Kikis nggak mungkin pas lagi motong tomat? Kalau Dava pernah ke Kikis hatinya. Oh, itu beda. Gini dong berarti. Salah. Pernah? Oh iya, pasti pernah. Sakit. Harus ya. Ya lumayan ya. sih. Jadi hati-hati ada yang buat pakai pisau ya. Dijaga-jaga lah. Iya, dijaga-jaga. Bisa lihat YouTube mungkin. Nah, ini sesuai dengan apa sih tugasnya dari UPH Ambassador sini nih. Itu relatable banget nih sama Lentera Bagi Bangsa ini. Gimana mau spread positivity gitu loh. Mau ngelakuin hal positif di masa inilah. Dan kita nih sebagai anak muda apa sih yang bisa dilakuin gitu loh. Bener. Nah, kita punya perwakilan dari LBB ini, itu Bu An. Ibu An. Ya, halo. Gitu. Halo. Selamat datang Bu. Ya, terima kasih. Saya mau nanya dulu nih Bu, apa sih LBB itu Bu? Ya, Gitu loh. LBB itu singkatan dari Lentera Bagi Bangsa. Lentera Bagi Ya, Bangsa. Lentera itu kan cahaya, Betul. kan bangsa Indonesia. Terus yang jadi Lentera tuh siapa sih? Anak-anak kan. Betul. Nah, kita tuh mau nolong anak-anak yang sekolah di Lentera Harapan, tapi mereka itu kesulitan untuk biaya uang sekolahnya. Oke. Nah, supaya mereka nggak putus sekolah, nah kita buatlah program supaya publik bisa ikut membantu memberikan beasiswa pendidikan. Oke. Ya, Itu salah satu bentuk programnya lah, ya. Bu ya. Ya. Nah, ini yang udah di pekerjaan baik yang sudah dilakukan dari LBB itu apa aja? Oh ya. Contoh-contohnya. Ya, berkat Tuhan sejak LBB ini dibentuk ya tahun 2005, kira-kira ada sekitar 4.000 anak yang dibantu untuk bisa melanjutkan sekolah. Ya. Banget sih. Ya. Betul banget. Sehingga anak-anak ini tidak putus sekolah. Betul. Ya, jadi mereka bisa terus lanjut. Nah, terus juga kita berusaha supaya bisa mendukung seragamnya mereka, buku-buku sekolahnya mereka gitu. Ya, jadi kita terus berusaha supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa ditolong. Betul. Ya. Jadi anak-anak tetap punya mimpi ya Bu ya. Betul. Ya, terutama betul. kan pendidikan tuh core banget, inti banget gitu kan, dan buat jadi SDM yang lebih baik gitu loh, seseorang jadi lebih baik gitu kan, berpengalaman luas gitu loh. Dan LBB ini juga misinya top banget deh gitu loh, karena bantu banget ya, apalagi udah 4.000 anak tadi yang udah tertolong gitu kan. Nah, nih kenapa sih Bu kita nih mesti ngebantu LBB ini gitu loh? Ya, Dari kita program. percaya bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa, ya. Dan kita nggak mau anak-anak ini kehilangan mimpinya. Tadi kan sudah dibilang ya. Betul. Jadi mimpi itu milik semua orang. Jadi walaupun mereka juga punya kemampuan finansial yang terbatas, mereka juga harus nanti bisa jadi orang yang berhasil. Betul. Ya. Itu kemungkinan Jadi, ada. nah program kita sebenarnya saya percaya ya, teman-teman tuh pengen menolong, membantu, tapi pengen yakin bahwa uang yang diberikan itu betul-betul dipakai untuk membantu sesuai dengan peruntukannya. Betul nggak? Betul, Nggak mau betul. dong, udah bantu, uangnya dipakai buat saya nanti Salah gunakan lah Bu ya. Betul. untuk pribadi misalnya Betul. ya. Jadi membantu LBB ini yakin uang yang diberikan itu pasti digunakan untuk menolong anak-anak ini untuk melanjutkan sekolah. Ya, karena kita punya keuangan dan pencatatannya itu betul-betul rapi. Semuanya peruntukannya langsung transfer ke rekening yayasan. Jadi tidak ada yang masuk ke rekening pribadi para administratornya gitu ya. Nah, terus semua ini langsung untuk membantu anak-anak ini melanjutkan sekolah. Nah, terus juga LBB ini adalah program untuk membantu anak-anak sekolahnya seluruh Indonesia, mulai dari Nias sampai ke pedalaman Papua. Ya, jadi ujung-ujung Indonesia Ya. Jadi terbuka untuk menolong mau anak yang dari daerah mana, misalnya Nias ataupun Medan misalnya ya. Di Jawa sendiri ada di Curug, di Koja, di Jakarta Utara itu ya. Lalu ada di Kupang, Rote, Sangihe, Toraja, Palopo, Tomohon, Ambon, dan Setiap kemudian provinsi di Papua. tersebar di mana-mana ya Bu ya. Ya. Dan iya, setuju banget sih, kayak gak semua kita tuh dapat privilege, dapat keuntungan lah ya
bisa sekolah gitu loh. Iya, Bahkan bener. banyak yang salah gunain gitu loh, udah bisa sekolah, udah bisa sampai kuliah tapi malas-malasan gitu. Iya. Dan yang ini yang punya mimpi ini bisa kita bantu Bisa gitu loh. dibantu di sini. Nah ini gimana Bu caranya kita generasi muda nih, zilenial atau milenial ini buat ngebantu LBB itu cara kayak gimana Bu? Ya. Ada yang berupa langsung menyisihkan dana, ada juga yang berupa promoting ya sifatnya. Oke. Nah, kalau untuk menyisihkan dana biasanya suka ada yang kepengen hal-hal barang-barang baru yang sebenarnya udah punya, tapi mungkin pengen warna lain, pengen model lain, pengen merek lain. Betul. Kalau itu bisa sedikit ya kita sisihkan ya, misalnya kita mau ngerem deh untuk lebih bisa membantu adik-adik kita Iya, ini. Itu bisa disisihkan dengan 10.000 per hari aja udah bisa loh bantu satu anak per bulannya, karena sebulan itu kan jadi 300.000. Betul. Nah itu adalah uang yang bisa membantu satu anak untuk melanjutkan sekolah selama 1 bulan. Satu bulan dia tuh Iya. dari 10.000 kita itu yang kita anggap Per kecil. hari. Bener Iya. banget tuh. Jadi ada di Iya. rumah mungkin kalau kalian bisa sadarin 10.000 kalian tuh benar-benar bisa berharga banget karena bisa menciptakan 1 bulan untuk bersekolah. Iya. Jadi Iya. dari 10.000 kalian itu bisa jadi sebuah mimpi ya kalau Iya, untuk untuk- anak-anak yang membutuhkan. Untuk ya support lah buat Ah. anak-anak ini yang punya mimpi dan nggak punya kesempatan kayak kita Bener. gitu loh, privilege buat ngejar edukasi mereka, Ngejar ngejar edukasi. mimpi mereka gitu. Bener banget. Ya. Hmm. Nah, supaya adik-adik kita ini sekolahnya bisa 1 tahun ajaran penuh, jadi kita tuh berharap komitmennya itu 1 tahun minimal. Minimal. Membantu selama 1 tahun, caranya bisa per bulan pembayarannya. Oke. Ya, 300.000 per bulan atau mau langsung 3,6 juta per tahun boleh. Ya. Nah, tapi bisa juga kalau mau membantu 1 kali saja, Oke. saya mau bantu 300.000 1 kali saja. Nah, itu bisa untuk peruntukan buku pelajaran. Dialokasikan ke buku. Iya. Dialokasikan. Nah, kalau mau 200.000 per 1 kali saja, saya bisa bantu seragamnya. Oke. Ya. Nah, gimana kalau nominalnya bebas aja? Mulai dari 10.000 udah bisa bantu secara sukarela ya. Iya. Itu nanti masuk ke pool kasnya LBB. Nah, untuk Gitu. nyumbangnya itu ada kontaknya nggak Bu atau caranya itu kayak Iya, gimana? betul. Nyumbangnya Iya. itu. Ya, paling gampang kalau mau tanya apa-apa itu hubungi WhatsApp kami. WhatsApp. Ya, itu ada nomornya 0811 894 7500. Oke. Nanti ada rekan saya yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lewat WhatsApp. Nah, tapi kalau mau langsung bisa ke web kami, itu namanya www.lonterabagibangsa.org. Tuh diingat ya teman-teman. Ya, Jadi WP. jangan berpikir 2 kali lah kalau misalnya punya dana lebih gitu loh, punya simpanan gitu Punya loh, simpanan. daripada kalian buang yang nggak penting gitu loh. Benar. Supportlah LBB ini. Kunjungin ke website tadi www.lenterabagibangsa.org gitu loh, dan Karena berapapun itu berharga ya. berharga banget gitu. Berharga Dan kita sekarang makan ngeluarin 500, Iya. 500 juta kadang sama teman-teman mungkin kan gitu kan nggak terasa. Nah kalian nih duit segitu tuh bisa nolongin jumlahnya 4.000 anak itu udah tertolong tuh udah banyak lagi. Dan Bener. kalau misalnya kita bisa expand lebih lagi mungkin 2 kali lipat jadi 8.000 dan terus sampai Terus-terusan. 100.000 sampai semua anak di seluruh pelosok Indonesia nih Bu ya tertolong Amin. tuh dari kita semua perannya gitu loh. Bener. iya. Nah untuk Marilyn dan Josephine nih ada pesan positif nggak nih yang buat disampaikan ke generasi milenial gitu loh, sebagai support mungkin untuk dari LBB ini juga gitu loh. Aku Iya. Boleh Marilyn dulu. jadi mungkin kalau dikoneksiin ke LBB yang tadi, kita bisa ambil satu pesan positifnya kalau misalnya walaupun kita muda, yang bahkan kita mungkin belum ada penghasilan tetap, tapi kayak kita bisa loh melakukan satu tindakan yang baik gitu, membantu orang lain gitu, dengan menyisihkan sedikit dari yang kita punya gitu. Jadi seberapapun usia kalian, jangan jadi batasan kalian untuk bisa melakukan satu perbuatan baik untuk bantu orang lain. Benar. Gitu. Dari Josephine mungkin. Kalau aku sendiri kayaknya itu kesadaran kita semua harusnya ya, kalau edukasi itu penting. Jadi kita yang lebih teredukasi harusnya punya awareness itu yang lebih. Kalau Oke. misalnya ini tuh hal yang penting, semua orang harus dapat kesempatan yang sama. Betul. Jadi dari situ aku berharapnya kita semua, nggak cuma millennials, bahkan mungkin orang-orang yang baby boomers mungkin Iya, atau yang iya. generasi lebih di atas, yang teredukasi harus Iya. ada hatinya juga, nggak cuma Benar. secara intelektual Betul. terdidik, tapi juga Betul. hati dan motivasinya Motivasi. untuk peduli sama mereka yang less fortunate gitu. Nggak selfish lah jadi. Nggak selfish, Iya, benar banget. betul. Karena awareness itu yang penting untuk
ada outputnya, mungkin bentuknya bisa donasi. Betul. Atau mungkin anak-anak seperti millennials dan zillennials bisa spread positivity atau awareness lewat social media. Sebenarnya platformnya kan banyak kalau sekarang, jadi no excuse sih untuk spread positivity. Itu mungkin ya. Jadi pesan-pesannya tuh balik lagi ke sesi sebelumnya nih yang dibahas sama Mas Diki sama Miss Regita ke apa tuh Dan? Apa? Kesadaran diri. Oh, tentang kesadaran diri. Kesadaran diri gitu loh. Kalian tuh kalau nggak punya kesadaran diri yang tinggi gitu loh, cuma mikirin diri sendiri, egois lah gitu loh, nggak mau bantu sesama, ya nggak bisa gitu loh. Manusia kan emang dikodratkan untuk hidup bersosialisasi Saling gitu membantu loh. juga Saling ya, membantu gitu loh. Dan inilah platform yang tepat dari LBB ini. Iya. Nah ini ada sosial media account-nya nggak Bu? LBB Iya. gitu. Iya. Kami ada IG-nya. Ada IG-nya. Ya, ada FB-nya juga. Oke. Ya, namanya gampang sama dengan webnya. Jadi Lentera Bagi Bagi Bangsa. Bangsa. Lentera Bagi Ya. Bangsa. Jadi bisa dicek Langsung di aja @lentera bisa bagi follow. bangsa ya. Sosialnya ada di Instagram. Ya. Jadi kalian cari-cari info juga selain di website tadi bisa di sosial media. Nah kita juga dengar nih Bu, kalau di LBB ini tuh bagi-bagi masker nih, itu kayak gimana programnya? Iya, kami itu mengajak ya siapapun untuk bisa partisipasi. Caranya gampang. Jadi untuk berpartisipasi 100.000 untuk LBB ini, kami akan memberikan tanda terima kasihnya berupa 6 buah masker. Nah, sekarang masker ini kan berguna banget nih ya, Betul, kan betul. kemana-mana harus pakai masker nih, nggak boleh lepas gitu aja ya kan. Jadi sambil menyumbang, nanti juga bisa dapat masker untuk bisa dipakai untuk menjalankan social distancing dan mencegah penularan COVID ini. Jadi daripada cuma beli masker doang, terus sisaannya kemana, Bener. mendingan nyumbang dapat masker. Dapat masker. Positifnya double, Iya. iya kan? Jadi kalau Nah, pergi pakai masker dari Lentera Bagi Bangsa. bangsa bangga juga dong ya kan udah membantu Iya. juga gitu kan. Nah, ini sehubungan dengan ajakan ini nih, kita bakal akhirin segmen ini Oke. dengan Viti yang ada di AB nih ya, ngasih tahu dia tuh ngejelasin gimana caranya ngedonasi dan masker tadi. Oh, jadi ada masker tadi. tata caranya nih kalau. Ada tata caranya gitu loh. Nanti di Viti ini ada ntar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Ses Kreatif dalam acara Bemper Berita Pabar 1.